Takutlah akan murka Allah. Refleksi pagi 353. Nabi Yeremia menggambarkan di ratapan 2 ayat 2 akan murka Allah yang dahsyat terhadap bangsa pilihannya yang tidak mau taat kepadanya. Ini dia. Tanpa belas kasihan Tuhan memusnahkan segala ladang Yakub. Ia menghancurkan dalam amarahnya benteng-benteng putri Yehuda. Ia mencampakkan ke bumi dan mencemarkan kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya. Saudara-saudara, di dalam murkanya Tuhan memusnahkan, menghancurkan, mencampakkan dan mencemarkan bangsa Yehuda. Mengapa? Karena bangsa pilihan Allah tidak mau taat akan perintah-perintahnya. Kalau Yang Maha Kuasa murka, betapa dahsyat murka Tuhan itu. Saudara-saudara, kalau dulu bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah, maka melalui Yesus Kristus, Allah memilih gerejanya, termasuk gerejanya di Indonesia, untuk menjadi saksinya. Seperti dulu Allah murka karena ketidaktaatan bangsa Israel, maka Allah murka bila ada ketidaktaatan dalam gerejanya. Kalau gereja hanya sibuk dengan urusan diri sendiri saja, sibuk bersolek diri, bahkan menjadi ajang perebutan kekuasaan dan tidak mau taat Tuhan lagi, bisa-bisa murka Tuhan yang dahsyat tertimpa pada kita. Oleh sebab itu, wahai gereja Tuhan di Indonesia, mari kita kembali menaati Tuhan dalam kiprah kita semua, baik di keluarga, gereja, dan bangsa. Mari bertobat dan jangan menunggu Tuhan murka. Menjadi kompas moral yang benar. Refleksi pagi 354. Apa yang menjadi penyebab sehingga bangsa Yehuda dimurkai Tuhan? Ratapan 2 ayat 14 menjelaskannya. Nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang dusta dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan engkau kembali. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. Saudara-saudara, para nabi Tuhan rupanya menyampaikan penglihatan dusta, tidak menyatakan kesalahan umat lagi, dan mengeluarkan ramalan palsu yang menyesatkan. Nabi Tuhan tidak lagi menyuarakan suara kenabian bagi umat, bangsa, dan negara. Kalau kompas moral sudah rusak, bagaimana perilaku bangsa tidak bejat? Saudara-saudara, nabi pada zaman dulu adalah lidah Tuhan yang menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan adalah apa yang harus disampaikan kepada umat untuk diperhatikan dan ditaati. Di Indonesia, ini bisa berarti hamba Tuhan pembawa firman atau pengkhotbah. Bila para hamba Tuhan sebagai kompas moral sudah tidak lagi setia menyampaikan dan menghidupi firman Tuhan, maka tidaklah mengherankan bila ada oknum umat yang tersesat dan bertindak bejat. Hai para hamba Tuhan penyampai firman, bertekunlah pada pengajaran firman yang benar, serta hidupilah firman. Niscaya umat Tuhan akan terbangun dalam iman, pikiran, dan tindakan, sehingga terang Tuhan lebih nyata bagi bangsa kita. Belajar menaati Tuhan. Refleksi pagi 355. Nabi Yeremia mengingatkan bangsa Yehuda
bahwa Tuhan Allah konsekuen pada janjinya, baik janji berkat ataupun janji kutuk, seperti yang pada zaman Musa pernah disampaikan di Ulangan 28. Ini yang dikatakan Nabi Yeremia di Ratapan 2 ayat 17. Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya. Ia melaksanakan yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala. Ia merusak tanpa belas kasihan. Ia menjadikan si seteru senang atas kamu. Ia meninggikan tanduk lawan-lawanmu. Saudara-saudara, karena Yehuda tidak mau mendengarkan suara Tuhan dan tidak mau taat, maka kutuk Tuhanlah yang akhirnya menimpa mereka. Saudara-saudara, mulai dari sejak manusia diciptakan, Allah sudah menyampaikan kepada Adam dan Hawa untuk menaati perintahnya. Bahkan melalui Musa, Allah telah memberikan janji berkat bila taat dan janji kutuk bila tidak taat. Hal ini tidak akan berubah untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, mari umat Tuhan di Indonesia, lihatlah kesetiaan Tuhan dalam melaksanakan janjinya. Jangan contoh bangsa Yehuda. Marilah kita belajar menaati Tuhan dalam segala keputusan dan perilaku kita, dalam kita membawa terang bagi bangsa. Kalaupun ada ganjalan dosa, jalan pertobatan melalui darah penebusan Yesus Kristus selalu terbuka untuk kita. Bukankah demikian? Berserulah kepada Tuhan dalam kesesakan. Refleksi pagi 356. Di dalam kesesakan pembuangan di Babilonia, Nabi Yeremia mengajak bangsa Yehuda untuk menyerukan ratapan mereka kepada Tuhan, seperti yang disampaikan di Ratapan 2 ayat 18-20. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Lihatlah Tuhan dan tiliklah, kepada siapakah engkau telah berbuat ini? Saudara-saudara, walaupun Allah menghukum umatnya, Allah tetap mau mendengarkan keluh kesah mereka. Pada waktunya, Allah akan memberi kelepasan juga. Yang penting, umat percaya mau untuk datang kepada Tuhan dalam pertobatan. Saudara-saudara, bila orang percaya berada dalam kesesakan dan kesulitan, apapun penyebabnya, datang kepada Tuhan melalui doa adalah tindakan yang sudah seharusnya dilakukan. Dengan kesadaran bahwa Tuhan kita memegang otoritas penuh atas segala sesuatu, maka wajarlah bila orang percaya datang kepada Tuhan di dalam kerendahan hati dan pertobatan. Marilah orang percaya di Indonesia, kalaupun ada pikiran atau tindakan jahat yang telah dilakukan, marilah kita datang kepada Tuhan dalam pertobatan. Pada waktunya, Tuhan akan beri kelepasan dan jalan keluar. Ada saatnya untuk kita bersorak.